Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isyam Tafakur dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengertian konsumsi dalam Islam. Secara umum konsumsi dalam Islam ialah segala bentuk pemanfaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, baik itu berupa makanan, minuman, maupun barang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dalam perspektif Al-Quran tidak hanya dinilai dari segi material saja, akan tetapi dari segi aspek moral, kemudian spiritual dan juga sosial. Oleh karena itu perintah dan juga larangan konsumsi dalam Islam ini mengarahkan kita untuk menciptakan, menjaga keseimbangan jasmani dan juga rohani. Adapun beberapa pengertian konsumsi dari para ulama. Konsumsi menurut para ulama ini dapat bervariasi karena mungkin banyak sekali pemahaman-pemahaman yang berbeda dan juga pemikiran-pemikiran dari para ulama yang berbeda terkait ayat konsumsi ini, pengertian konsumsi. Akan tetapi mereka sepakat bahwasanya konsumsi ini adalah penggunaan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi dalam pandang Islam tidak hanya sekedar makan, minum, dan juga menggunakan barang, melainkan juga melibatkan aspek halal, baik, dan juga moral dan juga tanggung jawab moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama membahas konsep konsumsi dalam kerangka menjaga maslahat manusia dan menegakkan nilai-nilai syariat. Adapun beberapa pendapat para ulama terkait pengertian konsumsi, yaitu yang pertama dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, mengatakan bahwasanya kebutuhan manusia itu untuk mempertahankan kehidupan dan juga kekuatan tubuh agar dapat menjalankan kewajiban agama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya konsumsi adalah bagian dari muamalat hubungan sosial yang diatur oleh syariat, sehingga harus memperlihatkan keadilan, kemudian kejujuran, dan juga harus menghindari hal-hal yang mungkin saja merugikan diri kita ataupun merugikan orang lain. Kemudian dari Asy-Syatibi, konsumsi adalah bagian dari usaha menjaga 5 prinsip pokok syariat, terutama dalam menjaga jiwa. Dan yang terakhir dari Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran mengatakan bahwa konsumsi adalah bentuk pemanfaatan nikmat Allah yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh bahwa semua yang dikonsumsi adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu adalah beberapa pengertian konsumsi dari para ulama. Kemudian Allah pun menjelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini menekankan bahwasanya pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga yang baik. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa arti dari kata thayyib mengandung makna bersih, bergizi, dan juga tidak membahayakan fisik maupun psikis. Hal ini menjelaskan bahwasanya Islam ini sangat memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi, bukan hanya status hukumnya saja. Kemudian di ayat lain menjelaskan ada beberapa makanan yang diharamkan, yaitu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan terkait pengertian konsumsi dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.